Ya, paling dia kasih kalau melimpah baru dikasih dikit kan. Kalau itu tujuan dia mencari ilmu, kalau itu niat dia dalam belajar, maka sesungguhnya khusran untuk dia, rugi dia. Ini untuk ilmu akhirat atau ilmu agama, apalagi ilmu dunia. Nah, sudahlah tujuannya dunia, kemudian niatnya juga sudah salah, maka nggak akan membahagiakan. Kemudian sedikit lagi, Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf. Ini catatannya. Kecuali kalau seandainya dia mempelajari ilmu itu supaya dia jadi pejabat, supaya dia pemegang kekuasaan, tapi tujuannya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Saya ingin jadi pejabat yang paling tinggi, supaya apa? Supaya saya bisa membereskan ini barang. Supaya institusi ini bisa saya bereskan, yang muslimnya bisa sholat, yang non muslimnya juga bisa beribadah dengan atau bisa hidup damai, supaya mereka juga kenal akan Islam. Kalau itu tujuan dia untuk mencari ilmu, supaya dia dapat jabatan, yang jabatannya itu dia gunakan untuk al-amru bil ma'ruf, maka itu dikecualikan dari apa yang diperingatkan tadi. Artinya boleh, malah dianjurkan, dan harus ada. Harus ada. Wa tanfidhil haqqi wa i'zazid din. Kalau itu yang dia tuju, al-amru bil ma'ruf, kemudian menegakkan kebenaran. Kalau saya menjadi hakim, saya ingin orang-orang itu mendapatkan keadilan. Kalau saya ingin menjadi pengusaha, saya ingin supaya harta ini dikuasai oleh umat Islam, sehingga orang-orang susah itu banyak yang makan. Kalau saya menjadi pejabat apa saja, tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran, untuk mengokohkan Islam wa i'zazid din, maka itu tujuannya adalah tujuan yang baik. La li nafsihi, bukan untuk tujuan hawa nafsu dia sendiri. Wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka hal itu adalah sangat dibolehkan sesuai dengan kadar yang dengannya dia bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsir. Dan seorang penuntut ilmu haruslah merenungkan itu semua. Karena apa? Karena di dalam proses dia belajar, dia akan melewati masa yang panjang, dia akan mengorbankan banyak hal kalau seandainya niatnya sudah salah. Sedangkan waktu yang panjang itu sudah dilewati. Seperti teman saya tadi, ketika dia mengatakan dia sudah S2, sudah mau masuk S3, ketika dilihat peluang untuk jadi dosen di jurusan dia itu sudah kecil, ketika itu baru dia mengatakan, aduh, nyesal saya ngambil jurusan ini. Ini waktu sudah lewat ini. Jadi kalau seandainya dari awal tidak dia pikirkan, sedangkan waktu yang dihabiskan untuk itu sudah banyak, kemudian pengorbanan dia juga sudah besar, maka alangkah ruginya dia. Fala yasrifuhu ila dunya al-haqirati al-qalilati al-faniyah. Maka janganlah apa yang ada di depan mata dia daripada dunia membuat dia berpaling daripada kemuliaan-kemuliaan mencari ilmu seperti yang kita sebutkan tadi. Sebuah bait syair, hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia itu adalah lebih sedikit dibandingkan dengan yang sedikit. Aqallu minal qalil, sedikit daripada urusan akhirat, kemudian dibandingkan dengan dunia seluruhnya, maka dunia yang seluruhnya ini lebih sedikit dibandingkan dengan perkara sedikit yang ada di akhirat. Wa ashikuha adallu minadz dzalil. Orang yang mencintai dunia itu adalah lebih hina dibandingkan sesuatu yang hina. Jadi kalau ada sesuatu yang dipandang hina oleh manusia, maka sesungguhnya dunia itu adalah yang lebih hina daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kalaulah seandainya law anna dunya tuzanu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun nilainya itu hanyalah seberat daripada sayap lalat sebelahnya. Jadi sayap lalat itu punya 2 sayap, sebelahnya itu diambil, ditimbang dengannya dunia. Maka sesungguhnya sayap lalat ini di sisi Allah lebih berat dibandingkan dengan dunia, saking tidak ada nilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya itulah menjadi tujuan kita selama ini. Tusimmus bi sihriha qauman wa tu'mi. Dunia ini dengan sihirnya telah menulikan sebagian kaum, sehingga karena dia sudah tuli dengan dunia,
tidak lagi mau mendengarkan kebenaran, tidak lagi mau mendengarkan seruan ke surga karena sudah ditulikan oleh dunia. Wa tu'mi, dan dibutakan juga oleh dunia. Telinganya ditulikan, matanya dibutakan oleh dunia. Fahum mutahayyiruna bila dalilin, sedangkan mereka dalam kondisi bimbang tanpa ada petunjuk. Ini adalah orang-orang yang ahli dan asyikud dunya, orang-orang yang hanya mencari dunia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Ya Pak Edi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau seandainya kita berniat untuk bekerja hanya untuk niat yang sederhana untuk menafkahi keluarga, itu adalah fisabilillah. Kalau seandainya kita susah, kemudian orang lain menafkahi keluarga kita, disantunilah istilahnya, orang lain dapat pahala kan? Begitu juga ketika kita keluar menafkahi anak istri kita, maka kita berpahala. Selama itu adalah nafkah yang pokok, nafkah yang wajib. Nah, tapi kalau sudah nafkahnya nafkah glamor, nah, itu lain lagi. Kan sekarang kan ada nafkah anaknya dibelikan mobilnya Bentley, nah, itu bukan nafkah lagi namanya. Nah, tapi kalau seandainya masih dalam hal yang wajar, yang pokok, memang kebutuhan dia, maka itu kita masih fisabilillah. Kan kata Nabi, kalau seandainya dia keluar untuk menjaga iffah dirinya, maka fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menjaga kehormatan keluarganya, fisabilillah. Tapi kalau seandainya dia keluar untuk berbanyak-banyakan, tetangga saya, Pak Irwan udah 2 aja mobil sekarang. Misalkan gitu. Nanti, masa saya sebagai sultan misalkan Pak Mirsa cuma 2 gitu. Enggak bisa. Jadi itu berarti niatnya salah. Tapi kalau seandainya adalah untuk kebutuhan keluarga kita supaya mereka punya bekal, maka itu masih kita fisabilillah. Tapi kalau tujuannya sudah tidak dari situ, hanya untuk dunia, untuk kehidupan glamor, maka itu sudah tidak fisabilillah. Nah, kemudian yang kedua, sorry Pak yang tadi. Ya, perbuatan yang pendek ini, amalan kita yang singkat ini, apakah bisa untuk mengganti yang akhirat yang selama-lamanya? Nah, itulah bedanya kita dengan Allah. Kalau kita mau perhitungan, Allah tuh nggak perhitungan aslinya. Allah tuh nuntut dari kita sedikit aja. Kalau kita dosa, Allah nggak pingin kita banyak-banyak. Akui dosa kita, perbaiki mana yang perlu diperbaiki. Kalau itu sudah kita lakukan, Allah ganti keburukan kita itu dengan kebaikan. Coba. Nah, itu bedanya kita dengan Allah itu di situ. Kalau kita emang ini nggak sesuai nih, kadang-kadang 500 perak pun kita perhitungan, apalagi kalau belanja kan. Nah, kalau Allah dia pingin kita berbuat karena dia tahu kita ini adalah budak, kita nggak punya apa-apa, yang punya semuanya dia Allah. Maka amalan kita yang pendek ini justru memang itu yang Allah inginkan kepada kita, karena Allah ingin memberikan kepada kita yang panjang itu, disuruh amal seberapa yang kita bisa. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu janji dari Allah. Makanya apa yang kita lakukan itu tidak setimpal sebenarnya. Makanya kalau mendoakan orang jangan minta balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal itu untuk orang kafir. Balasan untuk kita itu yang lebih. Di dalam surat An-Naba. Nah, ini kan sekalian kan kita udah baca surat An-Naba. Di situ untuk orang kafir Allah katakan apa? Jazaa wifaqa. Ganjaran yang setimpal. Nanti kalau yang punya mushaf silakan buka jazaa wifaqa. Itu ayat yang ke berapa itu? Kita kadang-kadang mendoakan jelek untuk saudara kita tanpa sadar. Jazaa wifaqa ada yang punya, Pak? Jazaa wifaqa. Sulhi ambil satu, Sulhi mushaf. Kok hilang ya mushafnya di sini? Ini ada. Oh ya, ada. Oke. Ada Pak Ojat? Ini ayat yang ke
26. Ayat yang 26, sebagai pembalasan yang setimpal itu untuk orang kafir. Untuk orang kafir itu neraka jahanam itu setimpal bagi mereka. Siksaan yang super berat dalam gambaran kita itu setimpal untuk orang kafir. Bukan nggak setimpal, Allah itu maha adil. Tapi kalau untuk orang yang beriman itu ayat 36, 10 ayat kemudian. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak, ada jaza, kemudian ada atok di situ. Jaza sebagai pembalasan, ada atok pemberian. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, kata Allah. Untuk orang-orang yang sudah berbuat baik, ada kebaikan dan tambahan lagi dari Allah SWT. Jadi kalau bagi kita memang nggak ada, kalau untuk orang-orang beriman memang tanpa batas dari Allah SWT. Sabar sedikit terhadap ujian dari Allah SWT, maka Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan ganjaran tanpa batas oleh Allah SWT. Allah nggak ada hitungan Allah itu nggak ada batasnya kalau bagi kita. Bagi Allah sedikit, tapi bagi kita sudah tanpa batas. Dan Allah maha mampu untuk memberikan kepada kita apa saja yang kita inginkan. Lahum fiha ma yashtahun wa lahum fiha ma yad'un. Apapun yang kita sebut, apapun yang kita inginkan, Allah maha mampu untuk memberikan semua itu. Karena Allah maha kaya. Nggak ada yang kaya selain Allah, nggak ada yang mampu selain Allah. Nah, maka itu sangat mungkin Pak Haji. Walaupun satu hari kita beramal, misalkan ada orang yang sepanjang hayat dia selama puluhan tahun berbuat dosa, sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal taubat, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Dan amalan dia yang cuma 2 hari itu bisa mendatangkan surga yang kekal abadi untuk dia. Karena Allah itu tidak pelit dan Allah itu maha kaya. Nah, maka dari situ Allah SWT mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina asrafu, ini bagus nih dari Pak Edi ini, mengingatkan kita akan ayat ini. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Fir'aun saja yang sudah membunuh sekian bayi, sekian anak daripada Bani Israel, Allah katakan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Datanglah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas, sudah terlalu lagi. Kemudian ingatkanlah dia, la'allahu yatazakka, barangkali nanti dia mau membersihkan diri. Allah masih menerima Fir'aun. Walaupun dan kejahatan sudah sangat luar biasa. Karena Allah memang tidak butuh akan kebaikan kita, tapi dia maha mampu untuk memberikan kepada kita segala-galanya. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang sudah melampaui batas pada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi apa yang kita kerjakan yang 30 tahun itu bagi Allah nggak ada nilainya sebenarnya. Nilainya adalah hanya untuk kita aja. Artinya sebagai alat syukur juga, kan salah satu fungsi ilmu tadi kan sebagai wahana untuk bersyukur. Nah, jadi amalan ibadah yang kita lakukan setiap hari, misalkan ibadah kita, kalau seandainya dengan dunia aja lah dibalas misalkan, nggak akan kebalas juga sebenarnya. Maksudnya nggak bisa juga kita untuk mengimbangkan antara amalan kita dengan nikmat dunia saja yang Allah berikan pada kita. Seandainya misalkan untuk sholat 5 waktu ini adalah nikmat mata misalkan. Nah, seandainya Allah ganti, kalau sistemnya Allah itu perhitungan sama kita, untuk nikmat mata yang tetap sehat, sholatnya 5 waktu. Untuk misalkan kaki yang tetap sehat, tambah sholat sunnah masing-masing 2 rakaat misalkan. Kalau seandainya Allah perhitungan sama kita, belum lagi telinga, belum lagi rambut, belum lagi kulit, belum lagi yang lain, maka nggak akan bisa kita untuk melakukan ketaatan yang setimpal dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau dibalas dengan dunia saja sebenarnya tidak setimpal, apalagi dengan akhirat. Tapi memang bukan tujuan Allah itu supaya kita bisa mengimbangi apa yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya hanyalah untuk supaya kita mau nggak berserah diri secara total kepada Allah. Itu saja yang Allah inginkan dari kita. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.